Sampah bagi sebagian orang mungkin adalah barang yang tidak berguna bahkan menjijikan. Namun tidak halnya bagi pria pemilik nama lengkap Saharudin Ridwan ini. Berbicara tentang sampah di hampir sebagian besar wilayah permukiman di Kota Makassar, hampir tidak ada yang mengenalinya. Bagaimana tidak, berkutat dengan sampah selama kurang lebih 7 tahun membuat Saharudin banyak dikenal dengan embel-embel bank sampah. Menghabiskan waktu keluar masuk permukiman, lorong perkampungan, bahkan yang paling kumuh, berdiskusi di teras sempit pinggir jalan hingga ke berbagai forum. Itulah rutinitas yang kerap dilakukan pria kelahiran Bone 29 Oktober silam ini. Tidak lain tidak bukan hanya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat sampah. Berawal dari rasa pedulinya yang sangat besar terhadap lingkungan khususnya sampah, bersama rekan-rekannya dari Yayasan Peduli Negeri, Sahar pun mulai berjuang untuk meyakinkan masyarakat untuk memperlakukan sampah dengan bijak dan tidak lagi memandang sampah sebagai barang rongsokan yang tak pantas untuk disentuh. Jadi sebetulnya bank sampah ini ada di Makassar karena adanya keinginan kami di Lembaga Yayasan Peduli Negeri untuk membantu masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri dan juga membantu pemerintah Kota Makassar untuk menangani persoalan sampah yang setiap hari masih menjadi kendala. Bayangkan saja kalau setiap hari sampah yang terbuang ke TPA itu kurang lebih 700 sampai 800 ton. Jadi bayangkan kalau gajah itu 1 ton satu gajah, berarti ada 700 gajah sampai 800 gajah dibuang ke TPA. Nah, masih ada yang sampah-sampah yang kelihatan di jalanan, kurang lebih mungkin 200-300 ton. Artinya belum maksimal, ya, maksimal. Tetapi kalau kita merujuk dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sebetulnya penyelesaian sampah itu harus diselesaikan dari sumbernya. Ya, dari rumah tangga, dari sekolah, dari pasar, dari perkantoran. Kalau selama ini itu cenderung kita ke TPA. Padahal TPA itu hanya memindahkan masalah. Karena justru masalah ada di sana. Kita di Kota Makassar, sisa ada satu tempat di sana yang belum jadi gunung. Nah, kalau kita hitung-hitung itu saat kita ke sana, itu mungkin sisa 1 tahun lagi umurnya TPA kita di Makassar itu. Nah, kalau kita tidak kelola dari awal, nafasnya Undang-Undang 18 itu tadi bagaimana menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya. Dari sumbernya seperti apa? Apakah hanya sekedar diangkut atau tidak? Nah, harus dikelola. Sekira di Undang-Undang 18 Perda nomor 4 tahun 2011 Kota Makassar itu jelas sekali. Apalagi dengan adanya Permen LH nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah melalui 3R. Reuse, Reduce, Recycle melalui bank sampah. Bahkan bank sampah ini menurut dari Kementerian Lingkungan Hidup merupakan gerakan nyata 3R. Nyata 3R karena bank sampah itu ada 3 manfaat yang dirasakan masyarakat. Memulai aksi peduli lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menangani sampah dari sumbernya di awal tahun 2012 lalu bukanlah hal yang mudah bagi Sahar. Tidak banyak masyarakat yang berminat untuk bergelut dengan sampah. Masa-masa krisis untuk mengajak para masyarakat pun tak lepas dari perjuangan ayah 4 anak ini. Bahkan tak jarang, makian dan protes datang kala ia dan kawan-kawan memberikan pengertian tentang manfaat sampah jika dikelola secara bijak. Jadi awal munculnya 2012 kita mencoba untuk memberikan sosialisasi, mengedukasi masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang mudah di Kota Makassar. Karena dianggap bahwa ketika mendirikan bank sampah, itu dianggap masyarakat kita jadi pengepul. Padahal sebetulnya bank sampah ini adalah sistem pengelolaan sampah anorganik, di mana masyarakat itu diajar menjadi nasabah ataukah sebagai pengelola sampah rumah tangganya sendiri. Minimal di rumahnya itu ada sampah anorganik, botol, kertas, dan lain-lain. Itu dikelola, disimpan kemudian dibawa ke bank sampah. Nah, sistemnya seperti apa? Sistem bank sampah adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Seperti demokrasi. Iya, dari, oleh, dan untuk masyarakat.
sama posyandu lah seperti itu ya. Dan di masyarakat itu kita arahkan mereka untuk membuat organisasi bank sampah seperti amanat permen tadi. Di bank sampah itu mereka membentuk sendiri RW, silakan rapat, musyawarah. Jadi yang membuat bank sampah itu bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat. Kita harapkan ini dari bawah, bottom up, dari bawah, betul-betul dari bawah masyarakat berupaya membuat sistem pengolahan sampah menurut keyakinan mereka sendiri. Nah, kami kira bank sampah inilah yang paling cocok menurut kami di Makassar. Kemudian setelah terbentuk pengelola nanti ada direkturnya, ada sekretaris dan lain-lain. Nah, di situ nanti kita bikin jaringan dengan pengepul. Pengepul ini nanti yang akan membeli sampah-sampah mereka. Krisisnya dari awal sebetulnya. Krisisnya dari awal. Bagaimana mengedukasi masyarakat. Kita Makassar ini banyak sekali lorong. Banyak sekali lorong dan sebetulnya kan lebih ke pendampingan masyarakat. Kita langsung turun ke bawah. Kita mengedukasi mereka. Bahkan banyak dulu masyarakat yang pernah ada satu wilayah di daerah itu sebelum saya bicara mereka sudah protes. Bilang, Pak, tidak usah banyak bicara di sini, Pak. Di sini tidak butuh bicara, di sini butuh uang. Ya itu. Meski dengan usaha yang tidak mudah, namun dengan keseriusan, upaya untuk menangani persoalan sampah di Kota Makassar pun mulai teratasi. Diawali dengan diri sendiri dan rekan-rekannya di bank sampah untuk menjadi nasabah, hingga akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat pun mulai tergerak untuk ikut sebagai nasabah bank sampah. Sahar pun tidak sendiri, ketertarikan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik tanpa harus berakhir di TPA pun berkat bantuan dari para fasilitator dan motivator. Untuk di Kota Makassar sendiri awalnya sangat sulit untuk membuat menggerakkan masyarakat. Jadi untuk pertama awalnya dulu pengurus bank sampah dulu yang menjadi nasabah. Bahkan saya juga awalnya menjadi nasabah dulu. Menjadi nasabah, kemudian setelah semua pengurus jadi nasabah, mereka turun juga sosialisasi. Nah, saya kira bukan pekerjaan mudah untuk bagaimana menggerakkan masyarakat untuk untuk mau ya, tapi sudah mulai kelihatan lah hasilnya yang kita lakukan selama ini. Selain motivator ada namanya fasilitator lingkungan. Fasilitator lingkungan itu adalah orang-orang yang berpengaruh di RW-nya. Apakah dia Ibu RW kah, atau Pak RW, atau kader-kader yang lain yang punya kepedulian. Nah, tahun lalu sampai saat ini kurang lebih ada 300 fasilitator lingkungan yang ada di RW-RW tersebar di RW. Motivator kita ada, setiap tahun ada 10 yang kita rekrut. Kemudian kader kurang lebih sekarang 35.000 kader lingkungan. Mereka inilah yang banyak bergerak, masyarakat inilah yang banyak bergerak. Karena kalau kami sendiri tidak bakalan mungkin.